Sidang adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Bali dengan nomor sengketa 003-Red-062-KI-Bali 2025 antara pemohon informasi diketuai bersama dan Badan Mediasi diwakili oleh advokat dan konsultan hukum modern integriti advokat yang berkedudukan di Jalan Jepun nomor 1 Desa Duli Kuritani, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dengan termohon kantor pertanahan Kabupaten Badung segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Pemeriksaan awal lanjutan sidang adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Bali dengan nomor sengketa 003-7 Romawi /PSI titik 062 Bali 2025 antara pemohon informasi dituntut swasta dan Nimadi Noriasin diwakili oleh advokat dan konsultan hukum moderat integriti advokat dengan termohon kantor pertanahan Kabupaten Badung pada hari ini Kamis 21 Agustus 2025 dengan ini dinyatakan dibuka terbuka untuk umum. Majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pihak dalam sidang hari ini yang telah memenuhi surat pemberitahuan atau panggilan sidang dari Panitia Komisi Informasi Provinsi Bali. Apakah saudara pemohon atau kuasanya dan apakah saudara pemohon atau kuasanya dalam kondisi sehat? Baik, sebelum itu saya lanjutkan. Namun sebelum sidang dilanjutkan ada beberapa hal yang pada majelis sampaikan agar sidang hari ini berlangsung lancar, objektif dan sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk itu diharapkan kepada para pihak dan pengunjung sidang untuk tertib. Selanjutnya, panitia akan membacakan data tertib persidangan. Silakan saudari panitia untuk membacakan data tertib persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Data tertib persidangan 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya dan pengunjung sidang menempati tempat duduk yang telah disediakan, menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang dan sopan. 3. Pengunjung sidang dilarang a. membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta berwibawa majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau kelengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau petugas komisi informasi. E. Menghina pemohon dan
mengaktifkan ponsel atau dalam posisi silent agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 5. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 6. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi telah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Kita telah mendengar tata tertib persidangan. Demi lancar dan sifatnya, hadirin semua diminta untuk mentaati tata tertib persidangan ini. Selanjutnya, majelis akan kembali memeriksa identitas pemohon dan termohon karena pada sidang pertama sebelumnya pada Kamis 7 Agustus 2025 lalu, pihak termohon tidak membawa surat kuasa dari pimpinan badan publik dan atau atasan BPID. Berikutnya, sesuai dengan kewenangan yang dinyatakan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 36 Ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D. Pada sidang pemeriksaan awal lanjutan ini, Majelis Komisioner memeriksa A. Kewenangan Komisi Informasi absolut atau memeriksa memutus suatu sengketa menurut materi atau pokok sengketa yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP atau Keterbukaan Informasi Publik, dan relatif atau menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan tingkat badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-Undang KIP. B. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Kemudian C. Kedudukan hukum termohon sebagai badan publik di dalam sengketa. Berkenaan dengan legal standing termohon, maka merujuk Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, legal standing termohon terpenuhi jika dalam persidangan adjudikasi non-litigasi kehadirannya diwakili oleh pimpinan badan publik dan atau atasan BPID dan atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pimpinan badan publik dan atau atasan BPID. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Selanjutnya, majelis akan memeriksa legal standing atau identitas pemohon dan termohon sesuai dengan kewenangan yang dinyatakan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 36 Ayat 1 huruf A. Pada pemohon dan termohon dipersilakan ke depan majelis. Untuk pemohon di sebelah kanan, sementara yang untuk termohon di sebelah kiri majelis. Silakan.
terima kasih kepada termohon maupun pemohon. Identitas kedudukan hukum dari pemohon dan termohon, Majelis Pemerintahan menyatakan memenuhi syarat. Seperti telah disampaikan kepada saudara-saudara sekalian dalam surat panggilan bahwa agenda sidang hari ini adalah sidang pemeriksaan awal lanjutan sengketa informasi publik. Selanjutnya, Majelis akan menyampaikan hak pemohon informasi publik dan hak badan publik terkait penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pasal 4 angka 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP. Pasal 4 angka 3 menyatakan bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Pasal 6 angka 1 yang menyebutkan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 angka 2 menyebutkan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 angka 3 yang menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Informasi yang dapat membahayakan negara. B. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha yang tidak sehat. C. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. D. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan atau E. Informasi publik yang diduga belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 26 angka 1 A yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi yang dilakukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 27 angka 1 dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Informasi memiliki wewenang 1. Memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa. 2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik. 3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang berkaitan sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. 4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Demikianlah tugas dan wewenang Komisi Informasi. Selanjutnya diuraikan kronologis permohonan sengketa informasi sebagai berikut. Berdasarkan surat permohonan tertanggal 14 Juli 2025, pemohon melalui advokat dan konsultan hukum Moderate Integrity advokat ke Komisi Informasi Provinsi Bali perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi dan telah diregister tanggal 21 Juli 2025 dengan akte registrasi sengketa nomor 003/7 Romawi SI/062/KI/Bali/2025. Kronologi. A. Pada tanggal 8 April 2025, advokat konsultan hukum Moderate Integrity advokat yang berkedudukan di Jalan Jepun nomor 1 Desa dan Puri Kadi, Kecamatan Limasan Utara, Kabupaten Bali. Dalam hal ini diwakili oleh Imade Suryadharma SA, Ide Bagus Putri Dianto Kurniawan SA, MH, kemudian Ibu Gede Indonesia Sastra Yase SA selaku penerima kuasa dari Institut Swastawa Kewarganegaraan tempat tinggal Jalan Long Teker, lingkungan Sengilin, Kelurahan Jembaran, Kecamatan Kutus Selatan, Kabupaten Bandung, bekerja petani atau berkebun, berindak selaku Ketua Pengembon Pulau Paibon Sari Kebang Bungasan, dan Imade
Nur Yasin, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di lingkungan Cigiring, Kelurahan Jembaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, pekerjaan karyawan swasta, bertindak sebagai sekretaris Pengempon Pura Paibon Sari Kembang Kemasan, mengajukan permohonan informasi publik berupa warkah atau lampiran dokumen penerbitan sertifikat hak milik atau SHM nomor SHM 15343 Desa Umasan dan nomor SHM 15862 Desa Umasan. B. Surat permohonan informasi publik tersebut sesuai stempel kantor pertanahan Kabupaten Bandung terima tanggal 8. Nah, ini bulannya masih dikalikan, tanggal 8, kemudian 25. Ada sebutan nama Charles. Berikutnya, C. Permohon tidak menanggapi atau tidak menjawab permohonan informasi dari pihak pemohon sehingga pemohon, advokat dan konsultan hukum moderate integrity yang diwakili oleh Made Surya Dharma SH, Ide Bagus Febri, Diantar Kurniawan SH, MH, Ibu Indonesia Software SH, Diakses SH, selaku penerima kuasa dari Institut Swasta seperti tadi disampaikan, dan Made Nur Yasin mengajukan surat keberatan atas permohonan informasi publik berupa warkah atau lampiran dokumen penerbitan sertifikat hak milik atau SHM nomor SHM-nya sama 15343 dari sendiri Desa Umasan dan nomor SHM 1582 dari sendiri Desa Umasan kepada kantor pertanahan Kabupaten Bandung selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi BPID kantor pertanahan Kabupaten Bandung. D. Surat keberatan atas permohonan informasi publik tersebut sesuai stempel kantor pertanahan Kabupaten Bandung terima tanggal 23 dan 525 nama Charles. E. Surat keberatan atas permohonan informasi publik dari pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung selaku atasan BPID kantor pertanahan Kabupaten Bandung tidak pula mendapatkan tanggapan atau jawaban. Ya. Nah, pada hal tersebut kepada pemohon, apakah benar apa yang majelis bacakan dalam kronologis tersebut? Nah, benar ya. Kemudian kepada pemohon, apakah saudara menerima surat permohonan informasi publik dan surat keberatan atas permohonan informasi publik dari pemohon dan tidak memberikan tanggapan atau jawaban seperti saya bacakan dalam kronologis tersebut? Tidak, ini menerima. Namun kami sudah menanggapi pada tanggal 7 Mei 2025 kami sudah bersurat kepada Bapak Surya Dharma sesuai alamat, namun pos tidak menemukan alamat dan kembali tidak menemukan alamatnya. Bisa disampaikan alamatnya di mana? Jalan Dukuh nomor 1 dari milik kami. Jalan Dukuh nomor 1 dari milik kami dari Pasar Utara. Jalan Dukuh Nomor 1 dari milik kami dari Pasar Utara dari Pasar Utara. Nah, itu tanggal 27 Mei 2025 itu yang surat yang pertama ya Pak? Ya, dari surat yang dimohon tanggal 8 April kita menanggapi surat tersebut terkirim di tanggal 7 Mei. Kepada pemohon, apakah alamat yang disampaikan tadi itu benar? Ya, karena yang disampaikan kepada pemohon sudah dikirim. Mohon maaf, itu dia pos ya apa? Jaga ini. Pos Indonesia. Artinya di sini juga saya lihat ada dari pihak pemohon untuk mengirim surat
hal lain. Tapi menurut pemohon dari alamatnya yang disampaikan benar. Itu yang pertama. Ya. Kemudian sudah diterima yang kedua juga diterima surat saudaranya sudah lakukan ini pembalasan itu dibalas dan dijawab. Ini sebenarnya langsung informasi karena langsung kita kesehatan belum kita. Karena langsung untuk tadi ya. Ini dia disampaikan kepada anggota majelis. Terima kasih Ketua Majelis kepada pemohon karena tadi sudah diperdengarkan terkait kronologi. Saya ingin mendasar saja. Yang pertama bahwa pokok permohonan yang diminta itu adalah sertifikat hak milik SHM nomor SHM 15343 Desa Masan dan nomor SHM 15862 Desa Masan. Benar. Baik warga atau lampiran-lampiran dua SHM benar ya, warga atas dua SHM. Sepengetahuan pemohon dalam dua SHM itu apakah satu warga atau terdiri dari dua warga? Terdiri dari dua warga. Baik, mempertegas saja permohonan. Kemudian kepada saudara termohon, saya sudah mendengar tanggapan dari termohon atas keterangan bahwasannya tanggal 7 Mei 2025 sudah membalas menanggapi, namun karena tidak ketemu. Dan di sini saya ingin tahu ada nama atas nama Charles. Charles itu apakah selaku staf di kantor pertanian Kabupaten Bandung? Benar. Berarti Charles ini yang menerima surat permohonan. Benar. Oke. Apakah Charles ini juga ada di dalam struktur PPI? Tidak. Oh, seorang security. Baik. Untuk mempertegas, karena kami ingin tahu bahwa ketentuan tata cara KIP sudah berjalan atau tidak. Karena begini, ternyata pemohon mengajukan surat permohonan dan diterima oleh saudara Charles yang selaku security. Untuk selanjutnya mungkin kepada dari termohon, apabila menerima surat menyurat terkait permohonan informasi publik agar tidak terjadi hal yang sama, itu diterima oleh PPID. Bapak Ibu yang kuasa dari PPID, karena ketentuan tata cara itu nanti harus mengisi formulir dan beberapa biodata dari pemohon, termasuk nomor telepon harus tetap dituliskan di situ untuk menyampaikan tanggapan agar tepat pada diterima oleh pemohon. Ya, nanti untuk kedepannya demikian. Jika ada surat masuk pemohon atas nama permohonan informasi yang menerima itu adalah PPID, petugas pelayanan informasi, agar ketentuan ditentukan berjalan. Kepada saudara pemohon juga kami perlu sampaikan apabila dalam menyampaikan surat permohonan akan melalui PPID, karena ketentuan keterbukaan itu adalah yang berwenang dalam hal menanggapi ataupun menerima dan menentukan tata cara PPID. Baik, itu kami sampaikan berkaitan tata cara keterbukaan. Selanjutnya kami masuk ke pokok permohonan. Bahwa tanggal 8 sudah diterima dan tanggal 7 sudah ditanggapi, berarti atas permohonan informasi. Nah, ini kami tahu suratnya karena tidak sampai kepada pemohon, apakah bisa diserahkan ke kami majelis suratnya di bawah surat tanggapan, kemudian kepada apakah lebih atau hanya satu saja, nanti apakah boleh pemohon juga menerima surat tanggapannya? Baik, silakan di bawah dari pemohon juga akan melihat
ini berarti yang dikirim tanggal 7. Oke, tanggal 7 melalui pos. Oke, tanggalnya bisa terlihat 7 Mei ya kan? Baik, nah kita perlihatkan isinya untuk diperlihatkan bersama-sama dalam persidangan. Nanti terkait surat tanggapan atas permohonan itu, bahwa pertama sertifikat itu tidak tercatat atas nama Pulau Paibon tanggapannya. Kemudian yang kedua bahwa mengacu pasal ini pemegang hak bersangkutan dapat dilakukan salinan. Atau nanti dia bacakan, nanti ini boleh kami salin dan diserahkan kepada pemegang. Silakan kami bacakan pada pemegang. Panitera nanti disalin lebih banyak diserahkan ke pemohon satu. Yang bacakan di dalam persidangan para pihak untuk tanggapan dari termohon menindaklanjuti surat saudara tanggal 8 April 2025 perihal seperti pada pokok surat di atas. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa sertifikat hak milik nomor 15343 atau dari Desa Ungasan dan sertifikat hak milik nomor 15862 Desa Ungasan tidak tercatat atas nama Pulau Paibon Sari Kembang Ungasan. 2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 192 ayat 4 Peraturan Menteri Negara Garing Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pengukuhan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertanahan. 3. Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri ATR atau BPN nomor 32 tahun 2021 pasal 20 huruf F dan lampiran 2 yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan peraturan ini, bahwa buku tanah, surat ukur dan wakaf termasuk informasi publik yang dikecualikan. Bahwa berdasarkan poin 2 dan 3 di atas, permohonan saudara tidak dapat kami penuhi. Ada 2 poin yang disampaikan dalam surat ini untuk diketahui para pihak, termohon dan pemohon, bahwa surat pertama nomor SHM itu tidak tercatat atas nama Pulau Paibon Sari Kembang Ungasan. Untuk pemohon bisa dicatat bahwa itu balasan daripada tanggapan daripada termohon. Yang kedua, menyatakan bahwa surat ukur dan wakaf termasuk informasi publik yang dikecualikan. Mengacu pada peraturan 2 peraturan ya. Ada peraturan nomor 3 tahun 1997 dan nomor 32 tahun 2021. Kami ingin tahu dari pemohon atas tanggapan dari termohon bahwa menyatakan SHM itu tidak tercatat atas nama Pulau Paibon Sari Kembang Ungasan. Silakan. Bahwa di dalam SHM itu memerlukan atas nama Paibon Sari Kembang, namun atas nama Paibon Sari Umum dan IRE. Jadi kami sampaikan sedikit bahwa di lokasi itu adalah 2 Paibon yang berbeda dan sama-sama melakukan penguasaan fisik dari keadaan 20 tahun lebih kemarin. Namun di depannya itu dengan tanah yang sama. Kita bilang itu adalah pelaku dulunya itu orang yang berwenang itu sama Paibon. Paibon ini memiliki jauh yang sama. Namun tiba-tiba Paibon setelah menunjukkan Paibon ini masih tidak masalah. Namun di depannya sertifikat itu tidak sah. Dan jelas kami juga pemohon kami melakukan penguasaan fisik sama-sama melakukan dari mana. Berarti saya ingin mempertegaskan berarti di dalam temuan kuasa pemohon bahwa ada 2 Paibon. 2 Paibon yang bersebelahan. Paibon yang pertama Paibon area Ada pengunjung yang di sertifikat.
kebun tumbuh yang atas nama sertifikat ini. Sama tidak menunggu. Yang lagi satu itu di depan itu adalah Irenia. Oh, yang lagi satu Irenia atas namanya. Dan itu jalan keluarnya di depan. Di depan itu jalan keluar. Di depan itu Pak Iwan itu jalan keluar. Bentar, Pak Iwan area kebun tumbuh ini atas nama pemilik SHM. Ada kebun tumbuh ini atas nama pemilik SHM. SHM nomor berapa di pengetahuan pemohon? Izin dari sini SHM yang lebih nomornya dan satu dari luar. Oh, salah satu baik nanti dipertegas ke pemohon. Yang kami bingung itu kan sama-sama melakukan pengawasan fisik, namun PPSN-nya lolos. Baik. Kemudian Irenia juga atas nama satu SHM. Nah, Di depan Pak Iwan bisa dimasuk. oke. Di depan Pulau Paibon Sari Kembang. Baik, benar. Sari Kembang. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya ingin menyambung. Ada dua pemohon yang mengkuasakan kepada kuasa pemohon atas nama Nimade Nur Yasin dan juga Iketut Swasta. Nah, saya ingin tahu dua orang ini tercatat sebagai menurut kuasa adalah pemilik SHM keduanya. Tidak. Tidak. Saya merasa di keberatan, merasa yang di Jawa. Oh, merasa yang dikecewakan. Tapi bukan selaku pemilik. Ini bukan milik. SHM dua ini. Bukan. Oke. Jadi kami pakai itu kalau itu sawit itu adalah semua kompor dari kembang, berbagai dari kembang. Nah, baik. Kalau tadi dia ketua Paibon atas nama Paibon Sari Kembang ya, yang tidak terdaftar hak miliknya ya. Baik. Nah, lanjut alurnya. Berarti menurut Bapak Swastawa ini seharusnya SHM itu selaku pemilik Paibonnya atau pemilik SHM itu adalah Paibon Sari Kembang, benar? Yang harusnya tidak menurut dari Swastawa ini dia tidak pernah artinya menerima informasi bahwa mereka akan melakukan tidak ada SHM. Mungkin bagian di sebelahnya itu kan memang sebagai hasil kita sebelah. Namun di depannya itu yang tidak Nah ini kan bagaimanapun juga di zaman dulu memang kekuasaan itu bersama-sama. Oh, itu dari zaman dulu penguasaan bersama-sama menurut Bapak Swastawa. Dan di depan itu memang jalan keluarnya bersama-sama dari dua Pak itu bisa dijelaskan. Artinya karena itu adalah seharusnya menjadi hak milik bersama, tidak seharusnya menjadi SHM atas nama perorangan ataupun tidak tadi atas nama Paibon area kebun dulu. Nah, Betul. seharusnya ya alurnya demikian ya keterangannya ya. Baik, itu tadi sudah diperdengarkan oleh termohon bahwa ketentuan keberatan yang diajukan ataupun pokok permohonan data atau informasi yang diminta untuk mengetahui alur daripada perubahan kepemilikan dan pengajuan atas nama beralihnya munculnya dua SHM itu atas nama dua kepemilikan yaitu Paibon area kebun dulu dan Irenia ya. Oke. Nah, sekarang kami tahu dari termohon. Apakah saudara termohon mengetahui dua SHM ini bahwa benar berada di BPN Pertanahan Kabupaten Bandung tercatat? Kemudian dapat kami jelaskan bahwa terhadap hak milik nomor 153 Tumasan desa Tumasan tercatat pengembangnya nama Pulau Paibon Sir Panjang Sewangan Ubon Ubuk Tumasan berkedudukan di Jalan Nusa Dua Kota Bandar Kami Desa. Kemudian untuk
di nomor 15862 Desa Pemasan tercatat pemegang hak atas nama Iketut Renia. Iketut Renia, ya. Renia. Saudara termohon lihat membacakan dokumennya, apakah itu sebagai boleh kami terima satu majelis untuk di persidangan ini, untuk diterima sebagai alat persidangan. Karena ini kembali kami mengharap yang mudah kembali kami mengacu pada masalah 192 ayat 4 Parlemen Peraturan DPR tahun 1992 yang dapat ada dokumen untuk warga yang masuk kita ini adalah pemegang atau di nomor pasal 3 nya adalah instansi yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan salinan petisan dokumen. Yang kedua, dipertegas bahwa untuk pihak yang bertugas untuk mendapatkan salinan tadi dibacakan melalui peraturan itu adalah dalam proses pengadilan. Berarti kami selaku majelis dapat menerima dokumen tersebut, bisa, dan diperlihatkan kepada pemohon, hanya diperlihatkan, tapi majelis dapat melihat dokumen dan mendapatkan dokumen sebagai alat. Silakan pemohon, silakan diperlihatkan untuk diketahui dokumen atas nama. Baik, ketentuannya ada 2 SHM, ya, seperti yang disampaikan tadi, yang 2 SHM 15343. Ya. Baik, atas nama. Ya. Pak pemohon tidak melihat langsung, ya. Tapi pemohon tidak bisa memiliki ini karena ada ketentuan tersebut. Baik, kami terima ini yang satu sebagai alat persidangan. Kemudian yang kedua 15862. Ini ya, sesuai dengan yang disampaikannya. Baik, sudah diketahui, kami terima dokumennya. Silakan. Baik, demikian para pihak pemohon terutama bahwa apa yang disampaikan sepengetahuan pemohon juga sudah dipertegas oleh termohon berdasarkan dokumen yang diserahkan ke kami. Nah, sekarang kami lanjut kepada ketentuan terbuka bahwa saudara termohon menyampaikan ketentuan informasi warga ini menjadi informasi yang dikecualikan di DPR. Ya. Kemudian maka tidak boleh tadi disampaikan sesuai regulasi pemegang hak atas dokumen ini hanya atas nama dan juga dalam proses untuk pihak yang untuk instansi dalam persidangan untuk proses berjalannya persidangan. Dalam ketentuan keterbukaan untuk menyatakan bahwa warga adalah informasi yang dikecualikan, itu kami harus mendapatkan bukti atau surat penetapannya. Apakah di BPN sudah membuat yang namanya surat daftar informasi dikecualikan? Sudah diatur di dalam peraturan DPR. Sudah diatur. Boleh kami lihat, tapi sudah ditetapkan kembali di Badan Publik di Kantor Kabupaten Bandung. Baik, karena begini, ketentuan dalam tata cara keterbukaan ditetapkan TIK-nya di masing-masing badan publik, meskipun sudah diatur di regulasi. Karena ada yang akan menetapkan itu adalah atasan daripada PPD, sepengetahuan atasan, artinya ketentuan yang PPD menyusun dan menetapkan persetujuan atas atasan PPD. Selanjutnya berarti kalau memang mempertegas bahwa
benar-benar dikecualikan ya. Karena ketentuan persidangan kami, kalau memang dinyatakan bahwa informasi yang diminta adalah dikecualikan, proses mediasi tidak bisa dilanjutkan. Berarti lanjut kepada proses adjudikasi. Ya, nah, kalaupun mau lanjut kepada tahap adjudikasi, tentu adalah dokumen penetapan dikecualikan harus diserahkan ke kami dulu sebagai proses resmi bahwa benar-benar ini adalah masuk pada informasi dikecualikan. Tapi jika termohon masih ragu bahwa benar ini informasi yang dikecualikan, kami belum memastikan bahwa ini sebagai informasi dikecualikan. Apa regulasi atau ketentuan yang menyatakan bahwa ini informasi dikecualikan? Ada di bawah regulasinya untuk memastikan bahwa sebelum kami merintahkan untuk menetapkan. Jadi kita melihat untuk peraturan yang memberikan kerajaan dan nomor 332 tahun 2021 mengenai layanan informasi publik. Kemudian pada pasal 20 pada pasal 50 itu disebutkan bahwa ada informasi publik yang dikecualikan. Kemudian pada lampiran dua tersebut yang dimaksud informasi publik yang dikecualikan adalah satu adalah buku tanah, surat hukum dan wakaf termasuk A. Surat keputusan penegasan tata negara pelaksanaan particular. B. Surat keputusan persediaan dari surat keputusan persetujuan pembayaran ganti rugi kerugian tanah particular. C. Surat keputusan pembayaran ganti rugi kerugian tanah particular, tanah kerugian maksimum dan tanah SDG. D. Surat keputusan penguasaan tanah objek dan hukum. E. Surat keputusan restitusi tanah. Maka 2 data HGB termasuk nama pemilihan HGB, dokumen HGB, kota HGB, data HGB terlengkap. Kemudian 3 sampai seterusnya sampai angka 26. Ya. Baik, itu yang menegaskan bahwa termohon menyatakan informasi dikecualikan. Regulasi itu di bawah untuk harganya pemaaf yang belum dibawa. Nanti di selanjutnya setelah kami ada persidangan dan proses selanjutnya untuk dibawa apa dokumen yang ini. Silakan ketua majelis dan anggota majelis. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya anggota majelis, Ibu silakan. Terima kasih, Ketua Majelis. Saya mungkin ada sedikit pertanyaan ya terkait dengan permohonan pemohon, di mana pemohon mengirim permohonan itu pada tanggal 8 April 2022 dan kemudian pemohon sudah menanggapinya di tanggal 7 Mei 2022 melalui surat. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika dikembalikan oleh pos, itu kan ada tanda biasanya di amplop itu ada tanda pengembalian oleh pos. Saya tanyakan adalah tanggal berapa surat tersebut dikembalikan oleh pos, karena ini kan menyangkut tuntutan yang disampaikan oleh pemohon bahwa menyatakan termohon bersalah karena mempersulit para pemohon dalam mengakses informasi ini, karena ini kan menyangkut berapa hari kerja tanggapan diberikan. Jadi mohon barangkali pengembalian dari pos nanti tanggal berapa.
tanggal pengembaliannya juga tidak melihat. Tapi ini nanti akan menjadi karena di dalam surat tanggapan dilakukan kurang dari 30 hari, jadi tidak menyalahi aturan. Tetapi jika memang ada penolakan di tanggal yang jelas, itu juga bisa menjadikan bahwa itu bukan menghambat ya. Kemudian terima kasih anggota majelis yang sudah menanyakan terkait dengan posisi informasi yang diinginkan, informasi yang diinginkan para pemohon, dan juga sudah disampaikan juga oleh pemohon posisi dari kuasa yang dimaksud ya terkait dengan nomor sertifikat SHN 1582 dan SHN 15343. Tadi sudah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh termohon dan juga sudah didengar oleh pemohon ya. Tapi tadi disampaikan bahwa kuasa ini masuk dalam daftar informasi yang disampaikan. Nah, pada hal ini pada sifatnya sudah informasi yang disesuaikan dan sudah disampaikan tadi. Nah, maka selanjutnya kami harapkan, kami minta pihak termohon untuk pertama ya membawa selanjutnya daftar informasi yang disesuaikan lengkap dengan uji sesuai yang menegaskan sedikit bahwa tadi kami menjelaskan orang yang menikah itu bukan SHN, bukan informasi SHN, namun warga-warga yang memiliki pengaturan kalau tidak ada SHN itu yang kami pakarnya. Mungkin kami bisa sampaikan sedikit, mungkin kami minta itu dalam kopi laporan pernyataan keuangan isi, dan juga punya laporan surat dari desa adatnya. Namun juga mungkin itu adalah informasi yang dianggap informasi yang dikecualikan boleh ditambah, tapi boleh ditambah. Dan kita adalah informasinya Informasi yang minta dalam fotokopi laporan surat pernyataan keuangan isi, fotokopi ada satu fotokopi laporan surat dari desa adat, dan fotokopi surat Penguasaan fisik, ya, penguasaan fisik, fotokopi laporan penguasaan fisik dan fotokopi tampilan surat dari desa adat. tampilan surat desa. Oke, itu mungkin ada yang dianggap sebagai data informasi yang dikecualikan. Dihitamkan kami surat fotokopi surat permohonan fisik ya yang meminta tampilan tampilannya. fotokopi Kemudian fotokopi Tampilan surat penguasaan. yang kedua di atasnya kedua tampilan dari desa. yang dimaksud oleh pemohon adalah saya jelaskan kembali ya. Pertama, minta fotokopi surat penguasaan tampilan fisik ya. Yang kedua adalah surat tampilan dari desa. Bukan yang kami Ibu, Bapak Ibu, termohon tidak dikatakan tadi yang diminta bukan portalnya, tapi adalah informasinya terkait dengan surat penguasaan fotokopinya, tampilan fisiknya, dan kemudian surat dari desa adat, begitu kan? Nah, itu yang diminta informasinya bukan portal.
Jadi bukan dokumentasinya, tapi adalah informasinya terkait dengan penguasaan fisik surat fotokopinya. Jika ada yang informasi yang dikecualikan di sana, bisa Bapak Ibu tambahkan. Itu yang itu pemohon. Kalau ini kalau akan dalam dokumen itu kan itu banyak ada. Kalau itu ada yang sudah yang dikecualikan, jadi kami mohon baik. Jadi, silakan. Jadi jangan ya kembali ke pemerintahan lagi, mengacu lagi ke berbagai dan juga ayat 4, pasal 192 ayat 4, bahwa dengan izin kepala wilayah kepada pengembangan yang bersangkutan dapat diberikan kepentingan salinan atau rekaman dokumen pembatalan tanah yang menjadi dasar pembukuan hak yang namanya tersimpan di kantor. Nah, di sini ada bahwa ada salinan itu kan berupa fotokopi, jadi salinan rekaman dokumen pendaftaran tanah. Jadi pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan. Jadi yang menjadi dasar pembukuan ini adalah permohonan dari yang bersangkutan pemohon. Kemudian permohonan tersebut kan ada beberapa dokumen yang ditampilkan di permohonan tersebut. Kemudian sesuai dengan secara administrasi sudah sesuai, kami terbitkan sertifikat. Nah, dokumen tersebut sudah menjadi wakaf. Dia menjadi dokumen negara. Itulah yang menjadi wakaf. Kemudian pada lampiran 2